Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya Dwi Rahayu. Di sini saya akan mengampuh mata pelajaran pengelolaan kas untuk siswa kelas 11 PKM atau Perbankan dan Keuangan Mikro, khususnya siswa-siswi SMK PGRI Nurul Ihsan Gresik. Langsung saja di sini. Untuk kas adalah suatu jenis benda yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Untuk sumber penerimaan kas terdiri dari beberapa. Yang pertama, penjualan tunai atas barang dagangan. Yang kedua, pelunasan piutang dari debitur. Ketiga, pengambilan utang pada pihak kreditur, penambahan modal dari pemilik, penjualan saham baru kepada pemegang saham, dan lain-lain. Untuk komposisi kas ada dua. Yang pertama, saldo kas atau cash on hand. Yang kedua, rekening giro setara kas atau kas ekuivalen. Untuk komposisi kas, dapat diartikan semua elemen yang dapat diterima oleh bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya setiap saat. Adapun yang tidak termasuk dalam kas ada 5. Yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, cek kosong, cek mundur, perangko, dan overdraft bank. Untuk dana kas kecil memiliki pengertian yaitu uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan menggunakan cek. Di sini sistem pencatatan dana kas kecil ada dua macam. Yang pertama, sistem imperes atau sistem dana tetap. Yang kedua, sistem fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Untuk prosedur pengelolaan dana kas kecil ada 3. Yang pertama, melalui pembayaran dana kas kecil. Yang kedua, pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir, pembentukan dana kas kecil. Untuk pembayaran melalui dana kas kecil ada 3. Yang pertama, permintaan pemakaian kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan dokumen pendukung seperti nota atau kwitansi. Untuk pengisian kembali dana kas kecil, ada 4. Yang pertama, permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, bukti kas keluar. Dan yang terakhir, dokumen pendukung seperti nota atau kwitansi. Sedangkan dalam pembentukan dana kas kecil ada 5 macam. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan untuk beberapa minggu ke depan. Yang kedua, memberikan estimasi ke bendahara, lalu bendahara akan menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Biasanya di sini estimasi yang diberikan yaitu sekitar 1-2 minggu. Selanjutnya, pemegang kas kecil mencairkan cek. Keempat, untuk membentuk dana kas kecil, maka diperlukannya surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, bukti kas akan keluar dan cek. Di sini sistem pencatatan dana kas kecil ada 2, sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Adapun perbedaannya yaitu sistem dana tetap, saldo akun kas kecil selalu tetap, sedangkan dalam dana tidak tetap, saldo akun akan berubah-ubah mengikuti pengeluaran dan penerimaan kas kecil. Untuk dana tetap, pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi kembali. Sedangkan dana tidak tetap, setiap pengeluaran kas kecil langsung dicatat dalam jurnal. Perbedaan selanjutnya, dalam dana tetap, buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting di buku besar. Untuk dana tidak tetap, buku kas kecil berfungsi sebagai jurnal dan menjadi dasar untuk posting ke buku besar. Perbedaan yang terakhir, untuk dana tetap, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat, maka diperlukannya dibuat jurnal penyesuaian. Sedangkan dalam sistem dana tidak tetap, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat, tidak perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Dan awal periode berikutnya dibuat jurnal penyesuaian, sebab setiap pengeluaran langsung dicatat oleh jurnal. Di sini tertuliskan pencatatan dana kas kecil, ada 4 transaksi.
Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Dalam sistem dana tetap, kas kecil masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Sedangkan sistem dana tidak tetap, kas kecil masuk ke debit dan kas masuk ke kredit sama. Sedangkan untuk transaksi kedua, pengeluaran dana kas kecil, misalnya pembelian perangko, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, dan lain-lain, maka dalam sistem dana tetap tidak dijurnal. Sedangkan dalam sistem dana tetap, maka tertulis jurnal beban perangko masuk ke debit, beban listrik masuk ke debit, dan kas kecil akan masuk ke kredit. Untuk transaksi pengisian kembali dana kas kecil, maka beban perangko masuk ke debit, beban listrik masuk ke debit, lalu untuk kas masuk ke kredit. Sedangkan sistem dana tidak tetap, kas akan masuk ke debit, kas kecil masuk ke debit, kas akan masuk ke kredit. Mengapa pengisian kembali dana kas kecil dalam dana tetap tertulis, sedangkan pengeluaran dana kas kecil tidak tertulis? Karena dalam perbedaannya, dalam dana tetap, pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi kembali. Maka beban akan ditulis pada transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Untuk selanjutnya, transaksi penyetoran kembali ke kas karena dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka sistem dana tetap dalam kas masuk ke debit, kas kecil masuk ke kredit, sedangkan sistem dana tidak tetap, kas masuk ke debit, kas kecil masuk ke kredit. Langsung saja kita lihat contoh dalam pencatatan dana tetap. Seperti tanggal 1 Desember, kas kecil sebesar 200.000 masuk ke debit dan kas masuk ke kredit senilai 200.000. Untuk tanggal 10 Desember, tertuliskan supplier kantor 20.000 masuk ke debit, biaya air dan listrik 60.000 masuk ke debit, dan kas masuk ke kredit 80.000. 80.000 itu hasil penjumlahan dari suppliers kantor dan biaya air dan listrik. Pada akhirnya, jumlah antara debit dan kredit harus balance atau sama. Selanjutnya kita lihat dalam contoh pencatatan dana tidak tetap. Di sini tertuliskan, pada tanggal 1 Mei 2015, kas kecil memiliki debit 1 juta rupiah, sedangkan kas dengan kredit 1 juta rupiah. Untuk tanggal 4 Mei, perlengkapan masuk ke debit 200.000 rupiah dan kas kecil masuk ke kredit 200.000 rupiah. Di sini setiap beban atau setiap pengeluaran akan tercatat satu persatu. Seperti halnya dengan dana tetap, maka debit dan kredit jumlahnya pada akhir harus sama atau balance. Demikian materi dari pengelolaan kas untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk soal bisa dilihat di Google Classroom selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.